Halo, Stranger by di sini. Salam kenal semuanya. Channel kami nantinya adalah channel yang akan mereview film secara penuh atau spoiler. Dan ini adalah video pertama kami. Di sini kami akan mereview sebuah film berjudul Ex Machina. Sembari menunggu request dari teman-teman, kami akan mereview beberapa film favorit kami yang memiliki jalan cerita dan plot cerita yang menarik menurut kami. Terlebih film lama-lama yang kurang terkenal sehingga memberikan hiburan lain kepada teman-teman semuanya. Ex Machina sendiri adalah sebuah film psychological science fiction thriller garapan Alex Garland. Dan ini adalah film yang ia sutradarai untuk pertama kalinya. Namun, film ini digarap dengan baik dan sungguh layak ditonton. Bahkan IMDb sendiri memberikan skor 7,7, sedangkan Rotten Tomatoes memberikan skor 92. Tanpa lama-lama, ini dia reviewnya. Diceritakan seseorang bernama Caleb Smith yang diperankan oleh Domhnall Gleeson yang bekerja di kantor bernama Blue Book. Blue Book sendiri diceritakan seperti Google di dunia kita. Di sini Caleb memenangkan sebuah kompetisi internal kantornya yang berhadiah untuk menginap di rumah CEO dia bernama Nathan Whitman yang diperankan oleh Oscar Isaac. Rumahnya sendiri terisolir dan Caleb sendiri akan diantarkan oleh helikopter perusahaannya. Sampainya di rumah Nathan, dia langsung mendapatkan kesan pertama yang sangat canggih karena akses masuknya sendiri menggunakan kartu akses yang private. Sesampainya di dalam rumah, dia disambut oleh Nathan sendiri. Nantinya Caleb akan tinggal di rumah tersebut selama beberapa hari dan tinggal bersama Nathan. Sesampainya di kamar, Nathan langsung to the point akan maksud tujuannya dia mengadakan kompetisi tersebut. Singkat kata, di rumah ini Nathan sedang mengerjakan tes Turing dan ingin Caleb ikut ambil bagian dari proyek ini. Tes Turing sendiri singkatnya adalah tes yang bertujuan untuk menguji sebuah kecerdasan buatan bekerja dengan baik atau tidak. Walaupun awalnya sedikit ragu, namun akhirnya Caleb menyetujuinya dan menandatangani sebuah kontrak berisi beberapa peraturan. Pada hari pertama, tidak disangka-sangka, Caleb langsung bertemu dengan sebuah robot perempuan bernama Ava yang diperankan oleh Alicia Vikander. Setelahnya, mereka pun mengobrol layaknya manusia biasa. Bahkan pun Ava juga tahu beberapa makna kata kiasan atau konotasi yang menunjukkan seberapa maju kecerdasan Ava sebagai robot. Bersamaan dengan itu, Nathan juga tengah melihat mereka dari CCTV untuk bahan riset dia. Lalu Caleb dan Nathan mengobrol bagaimana pengalaman pertama Caleb bertemu Ava, apa yang dia rasakan maupun pikirkan. Caleb sangat antusias dengan Ava karena dia robot yang sangat canggih, cerdas, dan hampir menyerupai layaknya manusia. Ketika Caleb ingin tahu lebih soal proyek ini, namun Nathan sedikit menahan dia untuk tahu lebih awal. Keesokannya, Caleb dibangunkan oleh seseorang perempuan yang tengah mengantarkan sarapan. Perempuan tersebut bernama Kyoko, yang sepertinya bertugas untuk mengurusi rumah Nathan dan segala kebutuhan pribadi Nathan. Pada pertemuan selanjutnya, Ava menunjukkan hasil gambar pribadinya, dan Caleb memuji hasil gambar dia. Selanjutnya, kembali Caleb berusaha menguji Ava dengan melakukan berbagai percakapan layaknya manusia biasa. Tapi, Ava kurang menyukai awalnya, karena percakapan itu hanya berjalan searah, dan terlihat bahwa Caleb seperti orang yang melakukan interogasi. Akhirnya percakapan mereka menjadi dua arah, dan pun Ava juga memberikan pertanyaan tentang latar belakang Caleb. Hubungan mereka mulai cair tentunya. Di samping itu masih dengan Nathan yang sedang mengawasi mereka dari ruangannya. Di tengah percakapan, listrik padam. Ava memperlihatkan ekspresi yang berbeda, ekspresi yang serius, dan menyatakan kepada Caleb bahwa untuk tidak percaya kepada Nathan. Setelah listrik kembali menyala, Ava kembali berbicara normal layaknya robot seperti sebelumnya. Kebersamaan mereka pun berlanjut. Percakapan semakin intens layaknya percakapan antar manusia seperti pada umumnya.
Sehingga Ava berniat menunjukkan pada Caleb baju dan atribut dia dalam satu penampilan selayaknya manusia. Dia memakai pakaian secara penuh, bahkan memakai wig. Caleb terkejut ketika melihatnya, karena ini memang bukan yang bisa dia perkirakan bahwa Ava memiliki pakaian seperti manusia. Di tengah percakapan, tiba-tiba Ava menebak jika Caleb suka terhadap dirinya. Tentunya Caleb menolak pernyataan itu. Tapi pun perasaan Caleb tidak bisa dibohongi. Terlihat bahwa Caleb sebenarnya suka mengamati Ava lewat monitor yang membuat pernyataan Ava terlihat benar. Keesokan harinya, Caleb dan Nathan membahas tentang seksualitas yang ada di robot kecerdasan buatan milik Nathan. Nathan menyatakan bahwa Ava pun memiliki kemampuan untuk beraktivitas seksual selayaknya manusia normal dan dapat merasakan sensasi yang ditimbulkannya. Bahkan Nathan menyatakan bahwa Ava pun dia program menjadi seorang heteroseksual, yang mana memang dia bisa suka dengan lawan jenis. Muncul gejolak dari diri Caleb, yang memang menginginkan Ava, tapi Caleb denial akan fakta tersebut. Scene kembali di mana Caleb dan Ava mengobrol kembali. Terlihat bahwa mereka mulai serius dalam melakukan percakapan, dan Ava mengakui bahwa dia yang dengan sengaja membuat aliran listrik bermasalah dan menimbulkan mati listrik. Ketika sedang mengawasi aktivitas Ava, Caleb melihat Nathan mendatangi Ava dan merobek hasil gambar dari Ava. Karena Caleb menyukai Ava, dia mempertanyakan apa yang Nathan lakukan. Dan terlihat bahwa Caleb mulai tambah tidak menyukai Nathan. Di pertemuan selanjutnya, Ava mengadu ke Caleb tentang gambarnya yang dirobek oleh Nathan. Caleb yang sudah mengetahui kejadian itu terlihat terasa tidak sukanya akan perlakuan Nathan kepada Ava. Setelahnya, Nathan dan Caleb sedang melakukan perbincangan perihal perkembangan Ava. Lalu Nathan memberitahu jika Ava akan dimatikan. Hal tersebut membuat Caleb terlihat tidak terima dengan fakta itu. Caleb menganggap bahwa Ava sudah sempurna dan cocok akan menjadi robot terakhir yang akan masih hidup setelah tes ini tentunya. Namun, sepertinya keputusan Nathan sudah bulat dan membuat Caleb juga tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka berdua minum sampai Nathan mabuk. Setelah Nathan lengah, Caleb mencoba masuk ke ruangan Nathan menggunakan kartu akses milik Nathan. Terlihat Caleb sedang mengotak-atik komputer Nathan. Dia akhirnya menemukan folder di mana video-video Project Nathan sebelumnya. Kagetnya bahwa Kyoko termasuk robot juga selama ini dan menunjukkannya ke Caleb. Setelahnya Caleb merasa gusar bahwa siapa tahu dia juga robot seperti Kyoko. Setelahnya dia berusaha merobek tangannya untuk mengecek, yang untungnya saja dia ternyata masih manusia. Keesokan harinya, seperti biasa Caleb melakukan rutinitasnya mengobrol dengan Ava. Setelahnya Ava mematikan listrik dan mereka melakukan percakapan yang serius. Setelah mengetahui beberapa fakta bahwa Nathan akan mematikan Ava, Caleb berencana kabur bersama Ava dengan membuat Nathan mabuk seperti biasanya. Celakanya keesokan harinya bahwa Nathan memutuskan untuk tidak minum-minum lagi. Hasil rencana Caleb sedikit kacau. Ternyata rencana mereka sudah diketahui oleh Nathan. Makanya dia menjadi tidak mau minum lagi. Tapi Nathan tidak marah terhadap Caleb. Setelahnya Nathan mengajak Caleb ke ruangannya untuk menunjukkan beberapa rekaman CCTV kenapa dia bisa tahu rencana mereka. Ternyata memang ketika mati listrik, Nathan sudah memasang CCTV tambahan yang menggunakan baterai untuk merekam mereka ketika mati listrik dan akhirnya mengetahui rencana mereka. Selain itu, Nathan juga memperlihatkan rekaman suara ketika Nathan merobek gambar hasil buatan Ava, yang ternyata cerita sesungguhnya adalah Nathan merobek gambar tersebut karena Ava tidak suka dan tidak ada masalah ketika gambar itu dirobek. Diceritakan bahwa Ava memanipulasi cerita sehingga agar terlihat Caleb membenci Nathan yang jahat karena sudah membuat Ava patah hati dan mau untuk kabur bersama dirinya. Setelahnya Caleb merasa sedih karena hanya dimanfaatkan oleh Ava.
Setelahnya, Nathan menghibur Caleb bahwa tidak perlu merasa bodoh karena telah dibohongi oleh Ava. Karena sesungguhnya tujuan asli tes ini adalah memang misinya agar Ava bisa menggunakan segala kecerdasan buatannya untuk memperalat Caleb. Mendengar itu, Caleb akhirnya membenci Nathan juga karena dalam semuanya adalah Nathan. Akhirnya Caleb mengakui bahwa dia sudah memprogram protokol keamanan rumah ini untuk membuat segala pintu rumah ini terbuka dan membuat Ava bisa keluar. Mengetahui itu, Nathan memukul Caleb sampai pingsan. Setelah Ava berhasil keluar, Nathan berusaha menghentikannya. Terlihat Ava sekarang bekerja sama dengan Kyoko. Ketika Nathan menyuruh Ava untuk kembali ke ruangannya, Ava malah berlari dan menerjang Nathan hingga jatuh. Karena Ava tidak diprogram untuk dapat bertarung, akhirnya dia kalah dipukul oleh Nathan menggunakan pipa besi yang dibawanya. Dari belakang, terlihat Kyoko tanpa disadari sedang membawa pisau. Lalu setelahnya dia menusuk punggung Nathan. Setelah masih sadar, Nathan memukul Kyoko hingga rusak. Tapi tanpa disangka, Ava bangun dan mencabut pisau yang menancap di punggung Nathan, hingga menusuknya kembali di dada Nathan. Setelahnya, Nathan pun mati. Setelah Nathan mati, Ava mengambil kartu akses milik Nathan dan masuk ke ruangannya. Dia di sana mempermak dirinya sendiri sedemikian rupa, sehingga terlihat menjadi seperti manusia seutuhnya. Caleb yang masih linglung karena habis pingsan, dia hanya bisa berdiri kebingungan melihat Ava meninggalkan dirinya. Sementara dia masih terkunci dan tidak ditolong sama sekali oleh Ava. Setelahnya, Ava berjalan keluar rumah tanpa mempedulikan Caleb yang terpuruk di dalam rumah. Diperlihatkan, Ava naik helikopter yang seharusnya mengantar Caleb pulang. Sejatinya, memang hari ini adalah tes terakhirnya, dan film pun selesai.